Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat hebat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang sahabat hebat, sahabat sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi jejak kejayaan 7 kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Di tengah-tengah keindahan Nusantara, ada cerita-cerita hebat dari masa lalu yang telah membentuk sejarah kita, khususnya di Indonesia. Berikut adalah 7 kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kita mulai perjalanan kita dengan mengenal Kerajaan Samudra Pasai, yang juga dikenal dengan Samudra Darussalam. Terletak di Sumatera Utara, kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang strategis, tetapi juga pusat agama Islam pertama di Indonesia. Dalam kurun waktu yang panjang, Pasai menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah ini. Kerajaan Majapahit. Langkah kita berikutnya membawa kita ke Pulau Jawa. Kemaharajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur yang pernah berdiri tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, Maharaja Singhasari terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389, di mana kerajaan Majapahit menjelma sebagai kekuatan besar pada masa itu. Meskipun bukan kerajaan Islam secara eksplisit, Majapahit memainkan peran penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Peninggalan seni dan budaya Majapahit tetap menjadi saksi bisu kejayaan Islam pada masa lampau. Kesultanan Demak. Sekarang kita beralih ke Kesultanan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempatan abad terakhir, di abad ke-15 di Demak, yang menjadi kekuatan Islam pertama di Jawa. Dengan penguasa yang gigih seperti Raden Patah, Demak memainkan peran kunci dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Keberhasilan Demak membuka jalan bagi kemunculan kesultanan-kesultanan Islam berikutnya. Kesultanan Aceh. Perjalanan kita berlanjut ke ujung barat Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di pesisir utara Sumatera. Aceh menjadi pusat perdagangan yang penting dan menampilkan peran signifikan dalam menyebarkan Islam di wilayah ini. Kesultanan Aceh juga dikenal dengan kepemimpinan yang kuat dan perlawanan heroiknya terhadap penjajah. Dengan kesultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 1903 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507 Masehi. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer yang berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa. Memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kesultanan Banten. Selanjutnya kita menjelajahi Kesultanan Banten di pesisir barat Pulau Jawa. Pernah menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama lada. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Wilayah intinya sekarang membentuk Provinsi Indonesia dari Banten. Masjid Agung Banten menjadi tujuan penting bagi wisatawan dan peziarah dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Banten bukan hanya pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga tempat perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kesultanan ini menjadi model harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam.
Kesultanan Goa Talo. Pergi ke Sulawesi, kita menemui Kesultanan Goa Talo. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669. Ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan, hingga wilayah utara. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607 Masehi. Kesultanan Mataram. Terakhir, namun tidak kalah penting, kita mengakhiri perjalanan kita dengan Kesultanan Mataram. Sepanjang abad ke-16, tepatnya pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Anyakrakusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kesultanan yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, yakni sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, kecuali Banten. Selain itu juga menguasai daerah Madura, Sukadana atau Kalimantan Barat, Makassar, serta Pulau Sumatera, Palembang, dan Jambi. Dengan pusat kejayaannya di Jawa Tengah, Mataram dikenal dengan kekayaan seni dan budaya. Para penguasanya memainkan peran vital dalam mengembangkan seni musik dan sastra Jawa yang kita kenal hingga saat ini. Nah, itulah tadi cerita tentang 7 kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Keberhasilan mereka tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada warisan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang masih kita nikmati hingga sekarang. Terima kasih sahabat hebat telah menemani kita dalam petualangan sejarah ini. Dan pastikan kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya untuk membahas seputar Islam dan hebatnya kejayaan-kejayaan Islam di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.